ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ربي بالناس لرؤوف رحيم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Mukhtar Al-Mukarram Ustaz Haji Zainuddin, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Kufa, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Amin. Baik, kita buka halaman 26, hadis ke-13. Hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hamzah, dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khadim atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan iman yang sempurna seseorang di antara kalian, hatta yuhibba, bukan yuhibbu ya, hatta yuhibba, karena ada hatta di lughah ya, hatta yuhibba
sehingga ia mencintai li akhihi bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti apa yang dia cintai li nafsihi bagi dirinya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Para jemaah sekalian, hadis ke-13 ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik yang mendapatkan kunyah Abu Hamzah. Abu Hamzah itu kunyah sama dengan seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mereka itu mendapatkan kunyah. Ya, kunyah itu adanya di depan, namanya Abu atau Ummu. Itu mereka punya nama asli. Ya, Abu Bakar punya nama Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Dzar punya nama Jundub bin Junadah. Abu Hurairah punya nama Abdurrahman bin Sakhr. Nah, begitu juga dengan Anas bin Malik punya kunyah namanya Abu Hamzah. Ya, Abu Hamzah. Biasanya kalau kita punya anak laki-laki, ya, misalnya anak saya laki-laki namanya Sabit. Nah, saya kunyahnya Abu Sabit, gitu. Abi Sabit, gitu. Jadi kunyah itu biasanya diambil dari nama anak, tapi bisa juga tidak diambil dari nama anak, ya. Nah, dari nama kebiasaan yang dilakukan, seperti Abu Hurairah, itu kan, ya. Nah, Hurairah bukan nama anaknya, tapi Hurairah itu apa? Kucing, ya. Nah, kenapa? Karena kebiasaan dia suka membawa kucing kemana-mana. Nah, itu mendapatkan kunyah, ya, mendapatkan kunyah. Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulullah, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, ini ibunya Anas bin Malik, ya, karena Anas bapaknya meninggal, tinggal ibunya saja. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama Hijriah. Lalu ibunya bilang kepada Nabi, khudhu ulaman yakhdumuka. Ya Rasulullah, khudhu ulaman, jadikan nih anakku ini ulaman, anak buat kau. Ya, jadi Nabi disuruh angkat Anas bin Malik ini, ya, menjadi anak. Lalu faqabilahu diterima oleh Nabi. Setelah diterima oleh Nabi SAW, wa qala lahu yawman, ya, lalu ibunya Ummu Sulaim ini bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ta'ala lahu, ya, doain Anas bin Malik ini. Ya, lalu Nabi doain, Nabi angkat tangannya, ya, kemudian Nabi doakan, Allahumma tawwil umrahu wa akhir amwalahu wa auladahu wa barik lahu fi hayatihi wa adkhilhul jannah. 5 permohonan Nabi buat Anas bin Malik. Yang pertama, Allahumma tawwil umrahu, ya Allah panjangin umurnya Anas. Wa akhir amwalahu, banyakin hartanya. Wa auladahu, dan banyakin anaknya. Wa barik lahu fi hayatihi, berkahilah dalam kehidupannya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, ini 5 doa Nabi buat Anas bin Malik, semuanya dikabul. Ya, yang pertama panjangin umurnya Anas. Umurnya hampir 100 tahun. Ya, sementara Nabi saja 63 tahun. Sahabat-sahabat juga begitu, jarang yang ada sampai 100 tahun. Tapi Anas ini hampir 100 tahun. Ada yang bilang 98, ada yang bilang 93. Tuh, ya, artinya kan melebihi umur Nabi
Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Kedua, wa aktsir amwalahu, banyakin hartanya. Anasnya termasuk sahabat yang kaya raya. Ya, bukan cuma kaya harta saja, tapi wa aktsir auladahu, banyakin anaknya, kaya anak. Tuh, sampai di dalam riwayat ini dikatakan dia punya anak 120. Biarnya berapa? Biarnya berapa? Akan disebutin di sini biarnya berapa? Tapi ada 120. Ya, kan banyak. Bukan cuma itu aja. Wa barik lahu fi hayatihi, berkahilah kehidupannya. Ini berberkah. Berumur panjang, kaya, anak banyak, hidupnya berkah. Yang enak lagi, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Masuk surga lagi. Enak ya. Udah kita berkah aja juga udah enak. Udah masuk surga aja udah enak. Apalagi itu 5-5-nya dikabulkan. Memang Nabi kalau udah doain enggak ada yang meleset. Doa Nabi bicara. Abu Hurairah didoain dengan Nabi, enggak pernah lupa. Ya Rasulullah, doain aku dong biar aku enggak pernah lupa dengan apa yang telah kau sampaikan kepadaku. Ya, Nabi doain dengan wasilah sorban yang dihamparkan. Nabi tepok 3 kali itu sorban. Ya, mau nih peluk ke sorban. Udah mulai saat itu Abu Hurairah tidak pernah lupa dengan apa yang Nabi sampaikan. Maka sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Sementara Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis sekitar 2.200. Tuh ya, 2.200 tuh alifan wa mi'ata hadis. Ya, 2 alfani wa mi'ata hadis. 2.200 hadis, termasuk banyak juga ya. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan buat Anas bin Malik ya. Nah, seperti sahabat Nabi lagi Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Abbas yang didoain juga sama Nabi. Ya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihhu fiddin. Jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih, orang yang alim dalam ilmu agama, dan 'allimhu at-ta'wil, ajarkan dia ilmu takwil, tafsir ya. Maka di antara sahabat yang termasuk ahli tafsir, ulama sahabat adalah Abdullah bin Abbas ya. Ini Anas bin Malik ya, di usia 10 tahun Nabi sampai di Madinah ya, di tahun pertama Hijrah. Nah, ibunya ini bawa Anas di usia 10 tahun, bilang khudhu ghulaman ya Rasulullah. Jadikan dia ini anak ya, diterima sama Nabi, kemudian didoain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Nah, kalau Malik bin Anas itu siapa? Kan dibalik dua. Malik bin Anas itu siapa? Nah, salah satu di antara 4 mazhab. Imam Malik, Malik bin Anas dulunya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, ini Malik bin Anas. Kali ini Anas bin Malik, ini Malik bin Anas. Panggilan kesayangan Nabi kepada Anas itu Unais. Unais, jadi ditasbir. Jadi Anas ditasbir menjadi Unais. Ya Unais, itu ya. Nabi begitu sayang, walaupun bukan anak kandung Nabi, tapi sangat disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Nabi menyayangi anak kandungnya sendiri. Ya, karena suatu saat ketika Nabi memerintahkan Anas untuk membeli sesuatu, ya maklum namanya anak-anak ya, disuruh beli sesuatu, kemudian dia pergi, dia lihat anak-anak seumurnya lagi pada main, dia ikut main, dia nggak dibeliin itu pesanan Nabi, ditungguin sama Nabi, kok nggak balik-balik ya anak, ya, begitu Nabi susul, lagi main, Nabi cuma tersenyum, nggak ngomelin. Kalau kita bagaimana? Karena gue, karena aku domelin, kalau kita kalian, kita udah mencegah begitu, ya. Nah, justru ini Musa sama Nabi, ya. Nah, kenapa? Karena yang dia masih kecil, ya, saat-saatnya usia seperti itu dia asik bermain dengan teman-teman yang sebaya. Cuman sayang bapaknya udah meninggal, dia yatim. Jadi
Wasallam begitu sayang kepada Anas bin Malik sehingga dididik oleh Nabi menjadi orang besar, ya, menjadi orang besar. Nah, itu sedikit riwayat biografi tentang Anas bin Malik. Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melayani Rasulullah, di pelayan Nabi dari umur 10 tahun. Ya, di sini dikatakan khadimi Rasulullah. Padahal Nabi tidak pernah menganggap dia sebagai pelayan. Nabi menganggap dia sebagai anak, ya, karena apa didikannya. Ya. Nah, kemudian Anas bin Malik ini 10 tahun dia melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada sahabat yang mengatakan karena saking dekatnya dengan Nabi, dia melayani Nabi. Jadi kalau mau melihat ibadah Nabi, dia tuh Anas. Lihat tuh Anas. Ya, kenapa? Karena Anas itu sangat tahu pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sikap Nabi, akhlak Nabi itu Anas sangat mengetahui. Ya, itu. Nah, dia juga termasuk sahabat yang beberapa kali ikut peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini dikatakan bahwa ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama ghazawatin. 8 peperangan yang dia ikutin, ya. Wastamarra fi khidmatihi ila an tuwfiya Rasulullah, ya. Nah, dia ikut terus berperang bersama Nabi SAW dalam menyebarkan agama Islam sampai Nabi SAW meninggal dunia, ya. Gitu. Itu sedikit tentang biografi Anas bin Malik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum aila tatimu iman ahadikum." Tidak dianggap sempurna iman seseorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai li akhihi terhadap saudaranya. Nah, di sini ada pendapat ulama yang mengatakan lamnya di sini lam lil ilm, artinya tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai milik saudaranya. Nah, lamnya lil milik, ya. Kalau saya kan diartikan sehingga dia mencintai saudaranya. Tuh beda, ya. Nah, dengan mencintai milik saudaranya, gitu. Beda-beda. Kalau mencintai saudaranya berarti pribadi. Tapi kalau mencintai milik saudaranya berarti apa yang dimiliki oleh saudaranya. Ya, misalnya saudaranya punya motor. Nah, artinya dia cintai, dia bukan sekedar mencintai hanya dia pengen miliki, bukan, tapi dia jaga. Dia menjaga apa yang dimiliki oleh saudaranya tersebut. Ya, enggak sampai rusak, enggak sampai hilang, ya, enggak sampai terjadi hal-hal yang membahayakan, gitu. Tapi lebih tepat lagi di sini dikatakan hatta yuhibba akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya sendiri. Mencintai saudara sendiri. Kalau dia mencintai saudara sendiri, mungkin apa yang dimiliki oleh saudaranya itu juga akan dia cintai. Ya, kalau ada seseorang, ya, seorang mencintai si A, mencintai si B, maka si A itu akan tidak hanya mencintai orangnya saja, tapi yang menjadi milik si B tadi juga akan dijaga. Oh, ini milik saudara saya ini. Wah, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Akan dijaga, akan dirawat, dipelihara oleh dia. Kenapa? Karena dia mencintai pribadi orang tersebut. Nah, sampai kapan? Ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi seseorang dianggap tidak sempurna imannya sehingga kita mencintai saudaranya yang beriman itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita sayang diri kita, nggak mau dihianatin orang, nggak mau dizolimin orang, nggak mau disakiti orang. Begitu juga kita jangan sampai menyakiti saudara kita,
Kenapa? Karena kita sayang kepada orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, kalau kita ada kebencian dengan orang lain, maka berarti kita tidak dianggap sempurna imannya. Jadi iman seseorang dianggap sempurna itu ya sehingga seseorang itu menyayangi, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kata-kata li akhihi di sini saudaranya yang mana? Nah, ada yang mengatakan saudaranya yang seiman, ya, yang seiman seperti kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum." Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, tapi ada juga yang mengatakan li akhihi ini tidak terbatas kepada orang yang beriman saja. Ya, tapi termasuk kepada orang-orang yang tidak beriman juga kita harus sayangi mereka. Artinya jangan sampai kita menyakiti mereka sekalipun mereka orang-orang di luar Islam. Sebab Nabi bersabda, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti hati orang kafir dzimmi, berarti dia telah menyakiti hatiku. Tuh, kita punya tetangga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, tapi dia nggak pernah nyakitin kita, nggak pernah melarang kita ibadah, nggak pernah musir kita dari kampung kita, maka mereka kafir dzimmi yang harus dihormati. Ya, harus dihormati. Sama seperti kita menghormati diri kita sendiri. Kita menghormati diri kita, sayang diri kita, kita nggak mau disakitin, nggak mau dihinakan, nggak mau dizalimin. Begitu juga kita jangan sampai menzalimi orang lain. Nah, itu intisari daripada hadis ini. Makanya hadis ini masuk dalam kategori akhlak. Ya, akhlak. Artinya akhlak itu adab. Ya, bahwa seseorang dikatakan beriman dengan sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, memang itu perintah. Ya, perintah. Ya, ada seseorang pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku ya satu amalan, jika aku mengerjakannya aku akan masuk surga. Lalu Nabi SAW cuma bilang, kun muhsinah, jadilah engkau orang yang baik. Nah, lalu anak muda ini pulang, habis mendengar jawaban Nabi dia pulang. Setelah dia pulang dia pikirin, kaifa aku muhsinah, bagaimana aku bisa menjadi orang yang baik? Kalau dia balik lagi ke Nabi, ya Rasulullah, kaifa aku muhsinah, bagaimana caranya bisa menjadi orang yang baik? Kata Nabi apa? Kun muhsinan indallah wa muhsinan indanas. Jadilah engkau orang yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Tuh ya, karena ada orang yang mungkin baik di mata Allah saja, tapi di mata manusia dia dianggap hina. Ya, kenapa Bu? Di mata Allah dia bagus, rajin sholatnya, jamaahnya juga rajin, ngajinya rajin, tapi ya terlihat orangnya sombong, ya kadang-kadang suka meremehin orang, ya merendahkan orang lain, ya, kemudian juga pelit, ya. Nah ini mungkin di mata Allah dia dianggap mulia, tapi di mata manusia dia hina. Ada juga orang yang di mata Allah hina, tapi di mata manusia dia mulia, terhormat. Ya, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, ya hina di mata Allah. Tapi di mata manusia dia terlihat baik. Kenapa? Dermawan, ya. Kemudian kalau ada tetangganya yang sakit, sering dia bantu. Ada kerja bakti, dia bantu makanannya, bahkan dia kerja juga. Nah, ini di mata Allah dia, oh dia mah enak, cuma saya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Nah, itu yang di mata Allah kurang baik,
muhsinan indallah wa muhsinan indannas. Jadilah orang yang baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Ya, di mata Allah alhamdulillah kita sholat, ngaji, mana-mana kita datang. Kemudian juga di antara manusia juga kita tidak pernah nyakitin, nggak pelit, nggak sombong, saling mencintai. Nah, itulah pentingnya ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan dalam agama Islam. Ya, karena ukhuwah itu kan ada ukhuwah Islamiyah. Ini yang di Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, kemudian ada lagi ukhuwah nasabiyah, ukhuwah persaudaraan atas dasar nasab, keturunan. Ya, saya dengan ayah saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, ponakan saya, itu ukhuwah nasabiyah, persaudaraan atas dasar keturunan. Ya, nah sekarang ramai lagi pada bikin arisan, itu kan arisan keluarga biar nggak mati obor, ya. Tapi kadang-kadang yang datang hari itu juga bisa putus juga, karena yang datang arisan bapaknya itu juga, dia juga kan bisa keluarga ini tidak pernah datang, sampai akhirnya misanan nggak ketemu, nggak pernah ketemu, nggak kenal. Itu misanan apalagi misanan minder. Kalau nggak bisa minder, misalnya saya punya kakak, ya, anak kakak saya dengan anak saya ini misanan sepupu. Nah, kemudian cucu saya dengan cucu kakak saya atau adik saya ini namanya misanan minder. Itu nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena kalau arisan itu pernah datang, cuma ngadain arisan doang. Ya, arisan keluarga, tapi ada keluarga yang nggak datang. Saya begitu juga. Karena di antara keluarga saya, dari ibu saya, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Lebih kuat dari ibu saya ke Muhammadiyah. Kalau bikin arisan, saya kan setiap bikin arisan saya pakai tahlil. Dia nggak mau datang. Ya, kadang-kadang datangnya udah selesai baru datang, ya boleh pulang. Dia bilang, aneh kalau kata tahlil, aneh datangnya belakangan dah. Terserah mau datang mau nggak, yang penting tahlil gitu. Nah, giliran di rumah dia kata tahlil, ya udah aja begitu. Ya, nah, sampai anak saya dengan anak sepupu saya itu nggak pernah datang di jalanan. Saya tuh ya, itu sepupu kamu tahu, baru dikenalin. Sampai sekarang banyak yang kayak begitu. Bikin arisan jalan terus. Tapi kadang-kadang dari orang tuanya yang nggak mau, ayo datang sama biar orang saudara gitu ya. Dulu pernah waktu masih ngajar di SMP, ya misalnya minder, pukul-pukulan di sekolah. Masih ngajar di SMP itu berantem begitu dua-duanya kita bisa bawa ke kantor. Bapaknya anak lo, itu saudara lo, berantem, jadi gak tahu. Ya, nah, orang Betawi sekarang udah begitu, Betawi. Ya, kenapa? Karena udah mati obor, ya, Makanya sebenarnya bagus acara arisan, cuma kadang-kadang, ya, nah, kita ego, ya ini gue malas ada tengah, apalagi tahlil begini macam-macam. Ya, akhirnya nggak ketemu sampai begitu. Ya, nah, makanya ukhuwah nasabiyah. Ada ukhuwah basyariyah. Ya, ukhuwah basyariyah itu artinya persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Mau orang Islam mau anak siapa pokoknya yang penting dia manusia. Ya, selama dia manusia, mau Islam mau Kristen, dia saudara kita. Ya. Nah, kemudian ada lagi ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas dasar kenegaraan. Ya, karena dia sama-sama orang Indonesia. Tuh, sama-sama orang Indonesia, saling membantu, saling tolong-menolong. Ya. Nah, kalau tadi bersyariah itu lebih luas. Ya, dia orang Indonesia orang Palestina selama dia beriman kepada Allah sama dengan kita imannya, dia adalah saudara kita. Itu lebih luas. Makanya artinya
dibantai. Sedih kita, kenapa? Karena mereka juga saudara kita. Kalau ada orang yang gak suka dengan doa-doa kita, bantuan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, nah ini imannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena dianggap gak sempurna. Kita sayang sama mereka seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita gak mau dibom, kita gak mau dihinakan. Ya, maka kita juga jangan sampai menghinakan orang lain. Ya, gitu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita seperti itulah. Yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan iman yang sempurna seseorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sama seperti apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih. Ya, hadisnya sahih. Jadi kalau hadis itu udah masuk di kitab hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim atau hadis sahih Bukhari Muslim, itu udah sahih. Gak usah dipertanyain lagi. Kenapa? Karena udah masuk dalam hadis sahih atau hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, udah sahih. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan, oh ini hadis derajatnya nggak sahih, nah, itu kan udah pilihan semua, ya, udah masuk dalam hadis sahih Bukhari, berarti udah sahih. Ini namanya sahih kan, sahih Bukhari berarti udah sahih. Ya, sahih Muslim berarti udah sahih, apalagi Bukhari dan Muslim. Ya, Rawi Syaikhani berarti udah masuk dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, termasuk hadis ini derajatnya sahih. Ini mengajarkan kita untuk saling mencintai di antara kita. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Iya, silakan. Ada tetangga dekat rumah kita. Umpamanya kalau seperti itu, usia bagaimana? Biarin aja dia dekat sama kita. Ya. Nah, kalau dia buka kita ambil bukannya. Kenapa? Oh, bukan berarti bukan dekat sama Pak Haji. Bukan dekat sama Pak Haji dia. Ya. Nah, ini dekatnya sama masjid. Cuma perasaan Pak Haji kan sebagai ketua jadi kagak enak gitu ya. Itu sama betapa saya begitu. Ya, depan masjid sama sekali nggak pernah ke masjid. Gitu, tapi dari mana itu bisa demo kok. Bisa demo yang penting kita udah sering ingetin ya. Apalagi ustaz-ustaz udah sering nyampe dekat masjid la sholat alijalil masjid illa fil masjid. Tuh, dianggap tidak sempurna salat seseorang. Bahkan ada ulama mengatakan tidak sah salat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Nah, itu kan hadis. Ya, biarin aja. Dia kita sama kita biarin. Kita jangan timpalin. Jangan jadi dosa kita timpalin. Ya, biarin dosa kita jadi halus. Dikit-dikitin orang, dosa kita jadi halus. Kita dikikis dosa kita. Kalau timpalin terus malah repot. Biarin. Kalau buat tetangga nggak ke masjid mah itu mau bukan di sini aja. Bukan di sini aja. Ya, di masjid saya juga begitu. Orang dempet ke masjid. Malah maaf kalau saya ceritain, dia yang protes suara masjid tuliskan 3 kali saya dipanggil. Ya, Ustaz dipanggil lurah. Ya, untung lurahnya baik-baik semua. Begitu sampai sana ada apa? Saya dipanggil. Ini Pak Ustaz ada laporan. Orangnya mana Pak? Juga Pak Ustaz ada tetangga. Aduh, tetangga gitu ya. Nggak pernah ke masjid, malah dia yang protes suara masjid. Suara mic-nya. Padahal berapa? Cuma azan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak ada lagi kan? Enggak ada lagi. Kalau ada pengajian ibu-ibu hari Sabtu, memang kalau ibu-ibu kan
di sebelah masjid. Depan masjid saya Al-Ikhlas itu orang Batak. Dia lebih senang tinggal di situ. Rumahnya banyak yang mau, ya, Pak, saya enak di sini, aman dekat masjid, ya. Nah, jam 4 udah dengar suara dia udah mau. Tuh, ini orang Islam, terus dia banyak dendam. Iya, orang Islam harus bersyukur loh. Menurut suara itu kan enaknya suara azan, suara itu lagi kan nggak sering-sering, cuma 5 waktu doang. Paling kalau ada maulid, ya, kalau ada maulid, kan maulid udah malam-malam, nanti yang sampai jam 12 maulid usia juga tetangga ya. Paling ada maulid juga jam 12, sampai subuh kan kesian tetangga besok bekerja. Tapi yang setahun sekali di hari dah gitu. Mereka juga yang muslim kan, yang kafir juga terprotes. Cuma kadang-kadang yang muslim, ya, yang muslim yang sering protes. Sudah biarin, ya, itu kan juga buat kebaikan masing-masing. Gitu. Ya, nah biarin aja udah orang udah begitu. Ada lagi silakan. Ya, ini kan berarti yang harus kita cintai seperti diri kita sendiri adalah semua saudara. Semua. Nah, kalau memang kita misalkan masih belum, terus terhadap amalia itu kita, sholat, puasa dan itu ngaruh pahalanya termasuk kurang sempurna atau seperti apa? Iya, mempengaruhi pahala. Ketika kita sholat rajin, tapi ada kebencian dengan saudara kita yang lain, itu pahala kita bisa kurang, bahkan bisa habis. Maka di situ dikatakan belum sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, gitu. Memang kurang. Tapi kan kita ibadah kepada Allah juga dalam rangka minta petunjuk, ya, kita diberi kelembutan hati untuk bisa saling menyayangi, ya. Dan doa-doa kita juga kan walaupun dia benci sama kita, ya, kemudian ketika kita berdoa, ya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, gitu kan. Allah ampunilah dosa-dosa orang muslim laki-laki dan perempuan. Itu kan artinya dia juga ya, orang yang nggak suka sama kita, orang yang kita nggak sukai, dia dapat juga dia di situ. Itu masih dalam proses untuk memperbaiki hati. Jadi pandai menyikapinya. Kenapa? Jadi harus pandai. Iya, pandai menyikapi. Ustaz, satu lagi kan setelah kita sholat kita istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wa syabil kuki alaiya. Wa syabil kuki alaiya itu dulu pernah misalkan kita berdosa dengan kita atau apa, itu kita mintakan doanya untuk dia biar kita minta Iya, maaf. betul. Jadi yang dimaksud dengan ashabul huquq itu orang-orang yang pernah kita perlakukan dosa atau orang yang pernah berbuat dosa kepada kita. Nah, kita mintain ampun sekalian buat dia. Nah, itu kan artinya ya Allah sampai segitunya, gitu kan. Nah, biasanya kan orang kalau udah tetap boro-boro mau doain, ini enggak. Ya, termasuk kalau ada orang yang kita punya utang sama seseorang, ya, kemudian orang yang kita utangin itu meninggal dunia, kita mau bayar sama siapa, anaknya nggak ada, ya, nah, kemudian kita simpan, termasuk itu ashabul huquq itu termasuk doa buat dia, ya. Makanya nanti ada dua yang kata dalam riwayat itu, ketika ada seseorang yang menuntut bahwa orang, ya Allah saya menuntut dia karena dia di dunia pernah menzolimi saya, dia pernah menghinakan saya, ya, kata Allah balik bilang dia, lu masuk surga gara-gara dia, itu doanya, minta dia yang mintain ampun buat lu, itu termasuk ashabul huquq, ya, oleh ashabul huquqi alayya atau oleh ashabul huquqil wajibatin alayya, ya, yang wajib, yang punya kewajiban apa, kewajiban bayar utang, kewajiban memaafkan tapi belum sempat sampai akhirnya dia meninggal dunia, itu termasuk di situ, ya. Makanya ada satu, kemarin
Saya dakwahnya itu sekarang. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, maka dia akan diampuni dosa-dosanya sebanyak doa orang-orang yang muslim-muslimat yang juga minta doa buat kita. Gitu ya. Nah, jadi jangan mulai kerjain itu bagus itu. Astaghfirullah lil mu'minin lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, astaghfirullah lil muslimin 27 kali. Ya. Ya, atau yang biasa kita baca juga bagus. Astaghfirullahaladzim wa li walidayya wa yas'alul huquqil wajibati 'alayya wa li masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, wa atubu ilaihi. Banyak istighfar bentuknya banyak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Taubat 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la syura. Banyak ya, banyak bentuk istighfar. Jadi mana yang enak aja buat kita. Kalau kita cukup astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayna. Ya, ada lagi silakan. Saya belum ada waktu Mas ya. Panjangnya. Iya. Nah, Ya tadi seperti itu masalah nasab. nasab. Kan kena 4 nasab. Maliki, Hambali. Bukan nasab madhab. Nasabnya nasab. Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Nah, jadi dalam hal ini kita mengikuti nasab itu. Madhab. Nasab itu sifatnya wajib, sunnah atau apa sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah sehingga masuk surga. Ya. Kalau menurut para ulama mengikuti salah satu di antara mazhab itu hukumnya wajib. Karena nggak mungkin ada orang yang beribadah kepada Allah sekarang ini, ya, yang nggak ikuti mazhab. Kalau ada yang bilang, gua nggak ikuti mazhab, ya, gua ibadah sesuai dengan perintah Nabi. Oh, sekarang dia coba buktiin. Ya, gak usah baca pikir dulu deh. Contohnya coba ente wudhu gimana? Nah, kita lihat tuh. Oh, wudhunya begini ya, itu Imam Syafi'i. Ya, kita tahu dari mana? Ada di Quran. Guru ente belajar dari mana? Dari gurunya lagi sampai mana? Sampai ke Imam Syafi'i. Mau Muhammadiyah ke, mau NU ke, pasti sampai kepada salah satu dari 4 mazhab. Enggak ada yang gak nyampe. Nah, sekarang tinggal kita yakin mana yang kita mau ikutin. Semuanya punya dasar. Imam Maliki punya dasar kuat. Dia mazhab ahli hadis, mazhabnya ahli hadis. Imam Syafi'i belajarnya Imam Maliki, tapi Imam Syafi'i mazhab ahli hadis warra'i 2 hadis dan pendapatnya luar biasa akalnya. Tuh, makanya walam yaqfa fi majmu'il amsari ahadun yaqra'u siwa hadhil arba'ah. Di dunia ini enggak ada yang dikenal kecuali 4 mazhab. Kecuali 4 mazhab. Walaupun mazhab banyak, bukan cuma 4, tapi yang masyhur yang banyak diikuti pasti yang salah satu dari 4 mazhab ini. Jadi kalau ada orang bilang, ya saya nggak ikut mazhab, bohong, agak mungkin. Ya, anak mau ikut Nabi aja, betul ikut Nabi, cuma hidupnya kapan lo? Hidupnya gimana? Hidupnya kapan? Gue ikutin Nabi lah, gue baru tahu ikutin Nabi berarti udah kata ada. Ikutin siapa? Nah, mimpi gitu. Ikutin ulama, punya guru, ikutin guru apa guru dari gurunya lagi. Itu. Jadi maaf ya, dibilang jahil otak. Ya, bego kuadrat. Kalau bilang saya ikutin Nabi, betul, lu ikutin Nabi gimana caranya? Nah, lagi hidupnya udah jauh ikutin Nabi gitu, mengikutin Nabi. Ya, katanya solu kamar itu muni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya, kita kan bisa lihat Nabi sholat. Nah, kita lihat siapa? Guru kita lihat gurunya lagi sampai ke salah satu di antara 4 mazhab.
lihat Nabi, so tahu gitu. Oh iya bayangin, gue sholat ikut Nabi itu cara gimana ya begitu. Ya, jadi nggak mungkin kalau orang ibadah itu lepas dari salah satu empat mazhab. Dari kata-katanya itu udah beda. Ya, masing-masing punya ciri. Dari wudhu beda, dari bacaan udah beda. Doa kita baca apa? Allah berkata Imam Syafi'i. Terus doa kita Allah baik Imam Maliki. Yang lagi ikut mazhab kagak baca. Kagak baca, kagak sholat juga berarti dia. Oh kalau ikut mazhab udah kagak sholat, mendingan tahu kan. Jadi nggak masuk akal kalau dibilang saya ikut Nabi langsung ya. Itulah sombongnya orang-orang sekarang. Kenapa dia nggak menghormati? Itu hadis Sahih Bukhari dari mana itu kan? Itu kan bukan sahabat kan, bukan tabiin kan, ya. Nah, jadi dia, ya. Baik, mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.